Spiritualitas adalah akar dari semua agama dan sains. Pernah nggak sih kalian merasa kalau spiritualitas itu ujungnya malah mirip-mirip dengan ilmu psikologi, psikiatri, filsafat, pengembangan diri, dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan manusia? Kalian pernah nggak sih merasa kalau ujung dari pembelajaran spiritual manusia itu adalah bagaimana kita bisa belajar menjadi manusia seutuhnya, merawat manusia lain, dan mempelajari hubungan yang harmonis antara manusia dengan kehidupan? Pernah nggak sih kalian merasa ilmu spiritual yang kalian pelajari itu ternyata sama saja dengan ilmu psikologi, filsafat, atau ilmu pengembangan diri yang mungkin kalian pelajari di seminar, kelas online, atau workshop? Jadi, apakah benar spiritual itu adalah akar dari seluruh ilmu yang ada di dunia ini? Spiritual sebenarnya membuat manusia mempelajari dan memahami kehidupan. Di sini termasuk dengan ilmu yang berkaitan dengan psikologi, perilaku, dan kepribadian manusia, juga bagaimana mendefinisikan misteri-misteri yang bertabur di alam semesta dan kehidupan. Semua berawal dari spiritualitas dari dalam diri. Semua berawal dari pertanyaan dalam diri manusia, kita ini siapa? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Apa itu hidup? Apa itu eksistensi? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari batin terdalam manusia mengenai misteri manusia, kehidupan, dan semesta. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat spiritual ini lantas berkembang menjadi filsafat dan metafisika. Filsafat lantas berkembang menjadi sains atau ilmu pengetahuan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Dan seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran manusia, maka muncullah cabang-cabang ilmu baru untuk membantu memahami dan mengurangi penderitaan manusia, seperti ilmu psikologi, psikiatri, dan ilmu-ilmu pengembangan diri lainnya. Sedangkan metafisika lantas berkembang menjadi agama. Semula, ini adalah pemikiran awal yang muncul dalam benak saya ketika mempertanyakan kenapa di dunia ini ada spiritual, ada agama, dan ada ilmu pengetahuan atau sains. Mengapa spiritual itu seolah-olah menjadi akar dari semua pengetahuan dan agama di dunia ini? Tapi sains dan agama sendiri sering bertentangan loh. Tapi mengapa ketika saya mempelajari psikologi, ilmu pengembangan diri, dan filsafat, itu rasanya sama saja dengan ilmu-ilmu yang saya dapatkan setelah mempelajari spiritualitas? Ternyata dalam buku Letting Go ini, Dr. David R. Hawkins juga menuliskan pemikiran yang mirip dengan yang saya renungkan. Selama bertahun-tahun, Dr. David R. Hawkins melakukan praktek psikiatri untuk mencari cara paling efektif guna membantu meringankan penderitaan manusia. Demi tujuan inilah, maka manusia juga selama ratusan tahun telah mengeksplorasi disiplin ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, psikoanalisis, beragam teknik terkait perilaku, akupunktur, nutrisi, bahkan hingga brain chemistry. Ternyata di luar modalitas-modalitas klinis ini ada sistem filsafat, metafisika, teknik-teknik kesehatan holistik ala peradaban kuno, beragam aliran spiritual, dan cara-cara lain untuk memperluas kesadaran. Ternyata, di balik semua ilmu pengetahuan klinis yang berfungsi untuk mempelajari dan meringankan penderitaan manusia itu, ada spiritualitas di baliknya. Inilah yang menyebabkan kenapa pecahan-pecahan ilmu spiritual yang mungkin kita pelajari dari metafisika agama, aliran spiritual dari daerah kita, atau komunitas-komunitas spiritual tertentu ternyata memiliki kesamaan dengan ilmu psikologi, kedokteran, psikiatri, atau ilmu humaniora lainnya. Dan biasanya ilmu-ilmu itu berkutat pada bagaimana menyembuhkan dan menyehatkan manusia secara mental, fisik, dan jiwa, bagaimana manusia bisa meraih kesuksesan dengan mudah, bagaimana manusia bisa memiliki moral, bagaimana wujud kemanusiaan itu seharusnya, dan bagaimana cara meraih pencapaian spiritual tertinggi dalam evolusi hidup manusia. Seperti contohnya dalam buku Letting Go ini disebutkan, banyak yang beranggapan bahwa kesuksesan itu diraih karena perjuangan dan penderitaan yang sudah kita lalui. No pain, no gain. Ini adalah doktrin umum yang berlaku dalam masyarakat sejak peradaban Kristen menguasai Eropa. Dalam seminar-seminar kewirausahaan dan motivasi pun kita sering didoktrin bahwa kesuksesan itu baru bisa diraih melalui serangkaian penderitaan dan perjuangan. Padahal kalau manusia sudah mempelajari skala kesadaran Hawkins, di mana setelah mempelajari ini manusia bisa menyadari sejauh mana pencapaian kesadarannya, manusia bisa menyadari bahwa kesuksesan itu ternyata bisa diraih dengan sukacita tanpa penderitaan. Bahkan keberlimpahan itu tidak melulu harus diraih melalui perjuangan yang menyakitkan, karena perjuangan itu melelahkan dan penderitaan itu menyakitkan. Kesuksesan dan keberlimpahan itu ternyata bisa diraih dengan sukacita dan kemudahan. Ini bisa terjadi kalau kita bisa memahami skala kesadaran manusia, dan ini sudah dirumuskan dalam skala kesadaran Hawkins berikut ini.
Pada dasarnya, manusia itu memiliki tingkat kesadaran yang berbeda-beda. Ketika kesadaran kalian rendah, maka hidup adalah serba perjuangan, kesakitan, dan penderitaan. Kesuksesan duniawi bisa diraih dengan skala kesadaran yang rendah, tapi tentunya membutuhkan energi dan upaya yang sangat besar, menyakitkan, penuh penderitaan, dan syarat dengan perjuangan. Padahal jika manusia mampu menaikkan level kesadarannya, maka semua yang ingin diwujudkan akan terasa mudah. Manusia bisa meraih kesuksesan dan mendapatkan keberlimpahan jika dia sudah berada dalam skala kesadaran yang tinggi. Jika level kesadaran manusia ini sudah tinggi, segala aktivitas yang dilakukan untuk meraih kesuksesan dan keberlimpahan itu terasa mudah dan menyenangkan. Tidak ada lagi penderitaan, perjuangan, dan kesakitan. Pekerjaan apapun yang dilakukan menjadi passion yang membuat kita semangat setiap hari, bukan kewajiban yang melelahkan yang harus kita tunaikan tiap hari dengan perasaan yang berat. Kedisiplinan menjadi motivasi, bukan paksaan. Kesuksesan menjadi dampak dari pemberdayaan dan pertumbuhan diri, bukan lagi kemelekatan terhadap target yang harus dicapai dengan berbagai macam cara. Keberlimpahan menjadi efek samping dari ketekunan manusia dalam belajar dan berkembang, bukan target yang menekan yang harus dicapai. Manusia memang bisa digerakkan untuk mengerjakan banyak hal dan meraih keberhasilan ketika tertekan atau menderita, tapi hasilnya akan sangat melelahkan dan butuh waktu cenderung lama. Sedangkan jika kesadaran manusia mulai meningkat, di mana manusia sudah mulai terlepas dari penderitaan dan mulai cenderung merasakan emosi-emosi yang luhur setiap hari, maka keberhasilan cenderung bisa diraih dengan mudah. Lalu bagaimana cara manusia meningkatkan level kesadarannya agar terlepas dari penderitaan dan bisa mewujudkan apapun yang ia mau? Dalam buku Letting Go ini dijelaskan bahwa manusia bisa mengalami peningkatan level kesadaran bila ia mampu melepaskan kemelekatan-kemelekatan terhadap hal-hal duniawi, entah itu kemelekatan terhadap emosi-emosi tertentu, kemelekatan terhadap kepemilikan barang, bahkan kemelekatan terhadap orang-orang yang dicintai. Ketika manusia bisa mengalami pelepasan dari kemelekatan ini, maka manusia akan cenderung berserah atau pasrah atau surrender setelah mengupayakan sesuatu. Dan ternyata pasrah atau surrender ini adalah pintu gerbang terhadap pencapaian dan perolehan segala sesuatu. Pernah kerasa nggak sih kalian itu jadi bisa mendapatkan apa yang kalian mau setelah kalian justru melepaskan ikatan emosional atau overthinking kalian terhadap hal tersebut? Di saat kita sudah pasrah, melepaskan, dan tidak kepikiran lagi, malah dapat apa yang kita mau loh. Nah, seperti itulah mekanisme letting go atau melepaskan bekerja. Dan sebenarnya dalam agama-agama kuno, teknik melepaskan ikatan atau kemelekatan dan juga teknik-teknik untuk berserah atau pasrah atau surrender ini juga diajarkan oleh para nabi, rasul, dan beragam pemimpin spiritual agung lainnya. Dalam agama Islam, pasrah atau surrender disebut dengan tawakal. Ini adalah kata-kata yang sering diajarkan oleh guru agama kita sejak kecil. Dalam Hindu, Buddha, dan Kejawen, melepaskan diri dari segala kemelekatan duniawi disebut juga dengan moksa. Jadi, moksa itu tidak melulu menunggu manusia mati dulu. Manusia yang masih hidup di dunia ini juga bisa mengalami keterlepasan atau moksa ini. Di zaman dulu, teknik-teknik melepaskan manusia dari kemelekatan duniawi ini dibagi menjadi dua jalan, yakni tantra kiri dan tantra kanan. Keduanya adalah jalan khas yang ditempuh oleh leluhur kita sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha masih eksis. Dan ini dijelaskan lebih lengkap dalam buku tantra berikut ini. Dan leluhur kita gemar mempraktekkan tantra kiri karena ini dianggap sebagai jalan pelepasan yang paling sesuai dengan kondisi zaman Kali Yuga sekarang ini. Namun jalan ini beresiko karena ini bisa menimbulkan kegagalan dan membuat manusia terjebak dalam dunia hitam spiritual. Itulah kenapa di zaman dulu orang berlomba-lomba mencari kesaktian atau kemampuan supranatural dan malah banyak yang terjebak dalam sihir hitam yang merugikan dan merusak peradaban. Tapi seiring dengan semakin berujungnya zaman Kali Yuga ini, kesadaran manusia ini terus mengalami peningkatan. Sekarang sudah mulai muncul metode-metode psikologi yang bisa membantu manusia untuk melepaskan atau letting go dan pasrah atau surrender dengan cara yang aman tanpa melibatkan resiko negatif seperti dalam praktek tantra kiri. Dan ini sudah diriset oleh Dr. David R. Hawkins, seorang psikiater dan juga guru spiritual asal Amerika Serikat selama bertahun-tahun, sehingga kita tinggal menerapkannya secara mudah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tekniknya? Selebihnya bisa kalian baca sendiri di buku Letting Go ini.